ya'lalun. Tajal babaya tajal babu tajal buban wa mutajal baban fahuwa mutajal bibun wa zaka mutajal babun tajal babata tajal bab mutajal babun mutajal babun. Tafau alaya tafau adu tafau ulan wa mutafau alan fahuwa mutafau ilun wa zaka mutafau alun tafau alla tafau al mutafau alun mutafau alun. Tajawraba ya tajawrabu tajawruban wa mutajawraban fahuwa mutajawribun wa zaka mutajawrabun tajawrab la tatajawrab mutajawrabun mutajawrabun. Tamaf alaya tamaf alu tamaf ulan wa mutamaf alan fahuwa mutamaf ilun wa zaka mutamaf alun tamaf alla tatamaf al mutamaf alun mutamaf alun. Tamaskana ya tamaskanu tamaskunan wa mutamaskanan fahuwa mutamaskinun wa zaka mutamaskanun tamaskan la tatamaskan mutamaskanun mutamaskanun. Tafai ala ya tafai alu tafai ulan wa mutafai alan fahuwa mutafai ilun wa zaka mutafai alun tafai alla tatafai al mutafai alun mutafai alun. Tasyaitona ya tasyaitonu tasyaitonan wa mutasyaitonan fahuwa mutasyaitinun wa zaka mutasyaitonun tasyaiton la tatasyaiton mutasyaitonun mutasyaitonun. Tafa'wala ya tafa'walu tafa'ulan wa mutafa'walan fahuwa mutafa'wilun wa zaka mutafa'walun tafa'wal la tatafa'wal mutafa'walun mutafa'walun. Taroh wa kaya taroh wa kutaroh bukan wa mutaroh wakan fahuwa mutaroh wikun wa zaka mutaroh wakun taroh wa la tataroh wa mutaroh wakun mutaroh wakun. Tafa'yala ya tafa'yalu tafa'yulan wa mutafa'yalan fahuwa mutafa'ilun wa zaka mutafa'yalun tafa'yal la tatafa'yal mutafa'yalun mutafa'yalun. Tasyaryafa ya tasyaryafu tasyaryufan wa mutasyaryafan fahuwa mutasyarifun wa zaka mutasyaryafun tasyaryaf la tatasyaryaf mutasyariyafun mutasyariyafun. Tafa'la ya tafa'la tafa'liyan wa mutafa'lan fahuwa mutafa'lin wa zaka mutafa'lan tafa'lan la tatafa'la mutafa'lan mutafa'lan. Tasalqa ya tasalqa tasalqiyan wa mutasalqan fahuwa mutasalqin wa zaka mutasalqan tasalqa la tatasalqa mutasalqan mutasalqan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Udah cepet amat. Belum habis rokok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita membaca umul kitab suratul Fatihah.
kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para mu'alif, para musannif. Ini terkhusus juga untuk Kiai Haji Nur Huda yang terkenal di Facebook, I Ahu Bucan di Lombok, yang masih terbaring di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh, sehat seperti sedia kala. Termasuk ada teman saya, orang tuanya meninggal, namanya komandan tentara asli ini mah, tentara, namanya, nama bapaknya yang meninggal adalah Bapak Didik bin Mas'ud, bapak daripada Kang Mulyadi Muldibo kalau di Facebook. Kita doakan juga mudah-mudahan Allah ampuni segala salah dan dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, karena ini banser aktif yang ada di Garut. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa li baitihi. Tsumma ila hadratin Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qudsasallahu sirrul aziz dan jami' ahli songo, khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura, usan Mbah Hasyim As'ari Jombang, Mbah As'ad Samsul Arifin Situbondo, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Surga Surgi, Mbah Soleh Semendi, Mbah Khotam, Mbah Gede, semuanya adalah dari Pasuruan. Mbah Nausen Laro, Mbah Ahmad Siddiq Jember, Kiai Haji Maksum, Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Bisri Mustafa Rembang, Huson Mbah Abdullah Salam, Kiai Salam Mahfud, Kiai Abdullah Rifai, Mbah Madun Pondoan, wana khususon ila roh Mbah Arwani Kudus, Kiai Turehan Kudus, Kiai Makmun Kudus, Kiai Sya'roni Ahmadi Kudus, Kiai Ahmad Fatoni Kudus, serta Mbah Ali, ya banyak sekali guru-guru saya di Kudus semuanya. Wana khususan ila roh Mbah Soleh Darat Semarang, khususan ila roh Abu Yadim Yatim Banten, Kang Ayib Cirebon, khususan ila roh Kiai Haji Yusuf Taujiri Garut, Kiai Haji Ilyas Ruhiyat, Ajengan Khair Afandi, kemudian Kiai Haji Ilyas Ruhiyat udah ya, Ajengan Khair Afandi. Kemudian siapa lagi nih yang di Tasik, kurang satu nih, Kiai Nur Ali Banten, Kiai Nur Ali Bekasi, termasuk Kiai Abdullah Syafi'i Jakarta, dan semua wali-walinya Allah yang ada di Pulau Jawa, Madura, dan di seluruh Indonesia, seluruh alam. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sekarang halaman 7, 2 dari atas itu, al-ismu maknahu lughatan ma dalla 'ala musamman. Al-ismu bermula isim, al-ismu bermula isim, maknahu itu bermula maknanya isim, lughatan dalam bahasa. Nah, kalian saya ajak berselancar di dalam kitab Khasyah. Kalian lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari atas. Qauluhu wastilahan huwa lughatan mutlaqul ittifaq. Ya, isim secara lugat, ya itu maknanya adalah lugat itu istilah, ya, istilah menurut bahasa itu adalah mutlaqul ittifaq, kesepakatan yang secara umum. Nah, wastilahan istilah, kalau menurut istilah udah ketemu kalian luarnya ya, itu adalah ittifaqu thaifatin mahsusatin ala amrin mahsusin. Istilah itu apa? Istilah adalah ittifaqu thaifatin, kesepakatan sekelompok orang, mahsusatin yang ditentukan, ala amrin mahsusatin, ala amrin mahsusin, atas perkara yang dikhususkan. Jadi istilah itu menurut pemahaman secara umum adalah kesepakatan orang. Tapi kalau istilah menurut istilah yang sebenarnya itu adalah kesepakatan sekelompok kaum yang tertentu atas satu perkara juga yang tertentu. Itu jelas maksudnya?
Nah itu yang maksud saya, kalian saja berselancar dalam kitab. Ma itu lapat perkara, dalla yang menunjukkan apa ma, dalla yang menunjukkan apa ma ala musamman atas perkara yang dinamai. Jadi isim menurut bahasa ma dalla ala musamman, sesuatu yang menunjukkan atas yang diberi nama. Ini menurut bahasa, ini apa nih? Ini apa namanya nih? Gelas. Kan gitu menurut bahasa apa? Ya yang begitu itu ya anak untuk wadah kopi kayak wadah teh kayak wadah air putih kayak ya sesuatu yang menunjukkan atas yang dinamai. Itu makna daripada isim menurut bahasa. Tapi wastilahan dan menurut istilah isim tapi menurut istilah. Nah itu yang harus kalian kuasai, harus kalian hafalkan, harus pahami. Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bi zamanin. Kalimatun itu kalimat, bermula isim itu kalimat, ya gitu loh. Kalimat maknanya apa? Kata. Dalam bahasa Indonesia kalimat itu kata. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kalimat itu kalam, gitu kan? Ini jangan kalian keder menyikapinya. Kalimatun itu kata. Dalat yang menunjukkan apa kalimat ala maknan atas satu makna. Makna itu ya arti. Makanya ngantuk kan itu, bangun, makanya beli kitab. Berapa ekor yang belum punya kitab? 1, 2, 3. Alia belum punya. Anak saya kok belum punya. 5. Kamu belum punya Bella Sungkawa. 6. Kamu belum punya. 7. Orang Lia udah punya. Lalu ya udah. Sipa udah, tumben lu hidup. Umi udah punya. Jana 1, 2, 3. Itu 2, 3. Berarti 6. Cowok berapa cowok? Tuh 7 jadi 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. Lu belum punya si Aal. Berarti berapa yang belum punya semuanya? 12. Nah, iya. Nah itulah. Kenapa enggak pada beli? Enggak punya duit. Bohong. Lu jajan mulu. Makanya besok-besok saya enggak mau ngasih duit lu. Yang lain gua kasih, lu enggak. Duit bukan ini buat jajan mulu. Buat beli sabun aja enggak mau. Udah diam, enggak usah bantah. Gua udah enggak mau ini. Gua catat udah. Tuh gitu loh. Nah ternyata itu Pak Haji yang mau beliin tuh. Kitabnya kurang 12. Jadi beliin 6 ini. Ya udah ntar saya pilih yang rajin-rajin siapa. Nah, kan begitu. Kembar udah punya. Oh keren. Iya gak? Oke kita lanjut. Masalahnya apa lah, kita baca capek-capek. Lu pada nggak punya kitab. Ya nggak lah, beli. Suruh beli nggak punya duit. Beliin Pak Ustadz. Nah sini duitnya. Saya beliin. Lah kurang enak bagaimana lu dia Al-Aziz masih nggak mau bersyukur kayak Tio. Wah. Fi nafsiha di dalam dirinya kalimat, walam taktarin dan tidak kebarengan apa kalimat bi zamanin dengan zaman waktu. Udah segitu dulu. Ini spesial udah diisi tong. Dia perhatikan, ini nyicil. Nanti dibahas lagi di belakang, cuman ini mukadimah. Isim menurut istilah al-ism kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bizamanin wad'an. Di situ nggak ada wad'an, teman saya tambahin karena saya apal kaidah ini dari Mukhtasar Jiddan. Diperhatikan, kita belajar nahwu, ya kita harus menguasai apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf. Nah sekarang dikasih mukadimah dari isim.
Al ismu kalau terjemahan bebasnya adalah kata benda. Apa itu yang disebut isim atau kata benda? Kalimatun, nggak usah saharokatin. Kita belajar nahwu harus kalian belajar cerdas, kan gitu. Adalah satu kalimat. Kalimat itu kalau dalam bahasa Indonesia kata. Dalat ala maknan. Yang kata tadi menunjukkan atas satu makna, satu arti. Menunjukkannya fi nafsiha dalam dirinya kalimat. Walam taktarin. Ini biar nggak terganggu. Walam taktarin bizamanin wat'an. Kalian di situ kitabnya nggak ada wat'an. Ada apa enggak? Tapi kalau coba kalian nanti, ini maksud saya kalian belajar membandingkan antara satu kitab dengan kitab yang lain. Dalam syarah Mukhtasar Jiddan, itu syarah asli Jurumiyah, itu nanti ada wat'annya. Tidak kebarengan dengan zaman dalam peletakannya. Contohnya kata Zaidun. Atau yang saya pegang ini namanya kolamun. Nah, udah ini contoh. Zaidun dan kolamun disebut isim. Isim dalam bahasa Indonesia namanya kata benda. Karena dia adalah kata yang menunjukkan atas makna. Zaid menunjukkan makna apa enggak? Menunjukkan makna apa bukan? Menunjukkan. Ya menunjukkan, umpamanya ini namanya Andre yang matanya udah sutup, udah mau ngantuk. Ya enggak? Adik, kamu enggak ngantuk? Biasanya lu berlomba-lomba sama abangnya dalam pertiduran. Lah ya enggak? Umpamanya Andre, ya itu begitu orangnya Andre. Kecil, ngeyelan, ya enggak? Ngantukan. Nah, ya begitu. Lihat di kamera lebih center. Melotot matanya gitu. Ya kan? Umpamanya ono si gendut. Siapa namanya? Ibrahim. Nah, itu begitu. Ya itulah Zaid. Ini kolamun, maknanya pulpen. Ya enggak? Apa itu kolam? Itu buat naruh ikan, Pak. Itu kolam bahasa Indonesia. Ya enggak? Ini kolam dalam bahasa Arab. Itu kan ada surah Al-Qalam kan? Nun wal qalami wama yasturun. Ya kan? Nah, ini disebut namanya kata benda. Ini adalah papan tulis. Kalau bahasa Arabnya sabu rotun. Kalimat yang menunjukkan atas makna. Saburatun, ya begini nih yang buat nulis. Makna apa bukan? Saburatun, ini saya tulis nih. Papan tulis. Ya saburatun ini yang menunjukkan ini. Pada kalimat ini, fi nafsiha, walam taktarin bizamanin wat'an. Enggak kebarengan dengan zaman atau waktu atau masa. Beda. Ini perbandingan. Umpamanya akala. Akala maknanya sudah makan. Tapi kalau yakulu, sedang atau akan makan. Ini kan akala sudah makan. Namanya sudah itu ada waktunya apa bukan? Ada. Tapi kalau Zaid ada waktunya apa enggak? Enggak. Fir'aun. Ada enggak Fir'aun dulu, Fir'aun sekarang? Adanya juga kalaupun ada ditambahi. Umpamanya ya ini kolamun atau saburatun jadidatun umpamanya. Baru papan tulis yang keterikatan dengan waktu ada tambahan. Tapi kalau ini enggak ada tambahan sama sekali. Oke? Bisa dipahami kan? Nah, itulah yang disebut namanya isim. Kalau bahasa Indonesianya kata benda. Nah, ini kan kita lagi bahas Bismillahirrahmanirrahim. Isim itu apa kan? Dalam kalimat Bismillah itu ada isim, gitu kan? Al ismu, itu loh kan masih bahas Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini sama Syekh Kafrawi sudah dikasih muqaddimah. Loh dalam kalimat Bismillah itu loh. Kan kemarin dibahas kan. Nah ini kan ada ismu, maka dibahas secara ilmu nahwu. Isim itu apa ya? Seperti itu penjelasannya. Oke? Siapa Aji paham?
Rizki. Apri kembar, paham ya? Kamu udah paham kan? Ibrahim. Ibrahim ini insya Allah tahun depan akan saya kirim ke Mansajul Ulum Pati. Oh, ya bapak lu suruh biayai kalau punya duit. Karena kalau nggak punya duit ya ngomong, bapak lu suruh ngomong sama gua. Karena santri Al Aziz pertama kali itu bapaknya Ibrahim. Asal kalian tahu. Kan gitu. Nah itulah saudara Saipul, itulah santri pertama di Al Aziz. Makanya sekarang jatuh sama apa namanya adiknya. Tahun depan akan saya kirim ke Mansajul Ulum. Nah Tio kalau nggak mau robah, kita kirim dia ke alam barzah. Lah emangnya, Tio, lu mau tobat apa enggak? Ini tobat yang benar-benar tobat nih. Nah, ya iya kan, sembarangan. Oke ya. Nah kita lanjutkan. Oh kan itu Bismillahi, ya kan? Ismunya udah dibahas. Sekarang Allah. Allah itu apa? Wallahu. Terambil dari kalimat Bismillahi, Wallahu, dan bermula lafadz Allah. Ismun itu nama. Ini tauhid. Lidzati terhadap zat. Al-wajibil wujudi yang wajib wujudnya. Al-mustahiqi yang mendapati, yang berhak gampangannya. Li jami'il mahamidi terhadap semua pujian-pujian yang ada. Sekalian saya artikan War-Rahmanu. Sekarang dirubah. Kalau Arab hikayah ya War-Rahmani, yang terambil dari kata kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau Arab hikayah War-Rahmani, tapi kalau wawunya dijadikan wawu istinaf, menceritakan lafaz Ar-Rahman, War-Rahmanu, dan bermula kalimat Ar-Rahman, maknahu itu bermula maknanya Ar-Rahman, Al-Mun'imu itu zat yang memberi kenikmatan, bijalailin ni'ami dengan agung-agungnya nikmat. Jalalah itu bijalailin ni'ami. Jalail itu jamak dari jalalah, dari dengan agung-agungnya nikmat. Sementara War-Rahimu, dan bermula lafadz Ar-Rahim, maknahu itu bermula, nah itu namanya khobar jumlah. Maknahu itu bermula maknanya Ar-Rahim. Al-Mun'imu itu zat yang memberi kenikmatan, bidako ikiha dengan lembut-lembutnya ni'am. Ni'am itu jamaknya nikmat. Ini kalau nikmatun begini, itu mufrad, ni'matun. Nah dijamakkan bunyinya ni'am. Kalau kamu baca na'am, bisa maknanya iya. Na'am dijamakkan al-an'am, itu maknanya apa? Surah al-an'am. Apa itu? Al-an'am. Ilah nggak ngerti lu ya, binatang ternak. Nah, makanya tuh, ini kalau bacanya ni'am, ni'amun itu jamaknya nikmat. Tapi kalau kamu baca na'am, mimnya disukun, maknanya iya. Kalau na'amun, itu maknanya kalau bahasa Jawanya rojokoyo. Rojokoyo itu ya binatang-binatang ternak itu. Kambing, sapi, kerbau, itu namanya an'am, jamannya na'am. Na'amun, jamannya an'am. Tuh ngerti kan? Maka pentingnya konsonan atau vokal itu di sini. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ini masih membahas Bismillahirrahmanirrahim. Tadi al-ismu udah dijelaskan. Ya, kemudian sekarang membahas lafadz Allah. Kaitannya Bismillahi. Allah itu siapa? Allah itu adalah nama untuk zat yang wajib wujudnya. Kalau kita nih makhluk, diperhatikan ini tauhid. Kalau kita itu adalah jaizul wujud. Boleh ada, boleh tidak. Tapi kalau Allah itu adalah ismun lidzati
Nama untuk zat, yang zat tadi adalah al-wajibil wujudi, yang wajib adanya. Adanya wajib. Kalau Allah sampai tidak ada, itu nggak mungkin, nggak bisa. Nah, ini tauhid. Maka di sini kita dikasih pemahaman lagi oleh Syekh Kafrawi, mau apapun yang kita lakukan itu semuanya diawasi oleh Allah. Mau benar mau salah, mau ini Tio nih, perhatikan. Kalau Tio bisa menghadirkan Allah, nggak bakalan subuh, asar, zuhur nggak jamaah. Loh iya kan? Kenapa? Lah kita merasa diawasi oleh perempuan yang begitu, ada nggak? Pipi lagi jangan-jangan, bolosan mulu ya, jamaah mulu gak dia? Kamu itu pipi jamaah mulu nggak dia? Apa sih kamu yang nggak pernah jamaah nih? Si gendut. Ini gendut jilid ketiga ini. Si Pak ya nggak turun ke Bella, nular lagi ke Desti. Ya, ini harus dikempeskan. Nah, Jana tugas lu nih. Lagi ya, yang gendut-gendut pokoknya dikempesin bagaimana caranya. Karena orang gendut biasanya pemalas. Pengen tahu. Baim itu buktinya. Giliran puasa Senin Kamis gak ngaji dia. Kenapa Baim gak ngaji? Buka puasa Pak. Lah habis buka puasa langsung tidur. Buka puasa ya selesai buka ya berangkat. Ngaji kan gitu. Oke? Besok ngaji nggak? Awas lu nggak ngaji ya kan? Nah itu Baim. Jelas ya? Itu maksudnya. Nah sekarang Ar-Rahman dan Ar-Rahim kan ya udah nggak apa-apa kita tulis kembali. Tadi kan udah dibahas kan? Sebenarnya dari kemarin udah dibahas ini. Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Baknya bak apa kemarin udah dibahas. Ismun barusan dibahas. Kan gitu. Allah itu apa? Tadi disebut ismun lidzati al-wajibil wujudi. Nama bagi zat yang wajib wujudnya. Kalau yang selain Allah itu bukan al-wajibil wujud, tapi al-jaizil wujud. Kita ini sebagai manusia boleh ada boleh tidak. Tapi kalau Allah nggak boleh tidak ada. Kalau Allah tidak ada maka yang terjadi adalah buyar semuanya. Oke? Nah sekarang Ar-Rahman. Ini sifatnya Allah. Ar-Rahman ini nama atau sifat daripada Allah. Maknanya adalah itu secara makna tadi. Maknahu al-mun'im bijalailin ni'ami. Ar-Rahman secara terjemahan bebas yang maha pengasih. Kan gitu. Oleh Imam Al-Kafrawi diberi makna al-mun'im bijalailin ni'am. Yang memberi kenikmatan, tapi kenikmatan yang benar-benar jelas. Ya contohnya ya ini sekarang gini aja. Apa itu yang dimaksud dengan al-mun'im bijalailin ni'am? Ini kabur mulu nih. Ini kita dikasih badan. Iya apa enggak? Kenikmatan apa bukan? Nikmatnya besar sekali. Kepala fungsinya apa, tangan untuk apa, kaki untuk apa, dan lain sebagainya. Benar? Tapi badan ini bisa fungsi semua. Mulut bisa untuk bicara. Mata bisa untuk memandang. Telinga ya fungsi bisa mendengar. Tangan ya bisa digerakin. Yang kanan bisa digerakin, yang kiri bisa digerakin. Bahkan jari jemari ini ada 3 ruas. Bisa bengkokin sedikit, habis. Iya apa enggak? Kenikmatan geraknya semua badan itu adalah Ar-Rahim. Allah yang memberi kenikmatan, tapi lembut-lembutnya kenikmatan. Tenaga kelihatan apa enggak? Ini yang gerak-gerak tangan. Digerakkan oleh otot, ya kan? Atas perintah memori motorik akal yang memberi sinyal supaya tangan digerakkan. Jelas enggak? Saraf-saraf yang ada, maka kenapa kita wajib bersyukur kepada Allah? Kalau kita hayati ya di dalam diri kita ini saraf otak itu kalau ditarik lurus, ini nggak ada yang jual,
Dokter aja nggak bisa. Itu kalau dituarek lurus berapa ribu kilometer. Saraf ini loh. Saraf mata kita melihat. Begitu mata melihat, mulut memberi respon. Umpamanya kita melihat ular king kobra, ya enggak? Udah. Langsung kabur apa bukan? Lu kenapa mulut itu bisa refleks seperti itu? Ini harganya mahal sekali. Itulah Ar-Rahim. Jelas itu. Walaupun ada juga yang mengartikan Rahmannya Allah itu adalah untuk seluruh makhluknya. Ada juga pemahaman seperti itu. Dia mau beriman, mau tidak beriman, rajin, ya dikasih rezeki oleh Allah. Walaupun dia enggak beribadah sekalipun. Jelas enggak? Tapi rahimnya Allah, maka Ar-Rahman itu bisa rahmanud dunya wal akhirah. Tapi kalau rahim hanya rahimul akhirah. Bisa dipahami nih? Nah, itu maknanya. Kaitannya musannif memuqaddimai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Udah titik itu muqaddimah. Nah, sekarang masuk ke esensi kitab nahwu. Saya baca yang dalam kurungnya ya. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, itu matanya kan seperti itu. Nah, sekarang coba perhatikan Santi sama Jannah, termasuk sama Tio sama Yasin. Al-kalamu utawi kalam, bermula kalam. Lafat kalam mubtadaun itu sebagai mubtada. Tuh. Ini yang kemarin dikasih muqaddimah oleh Syekh Kafrawi. Ada sebagian santri gampangannya yang mundar-mandir datang kepada Syekh Kafrawi untuk mensarai kitab Jurumiyah. Nah, ini loh disarai oleh Syekh Kafrawi. Mubtadaun itu sarah itu karya oleh Syekh Kafrawi. Itu sebagai mubtada. Marfu'un yang dibaca rafa bil ibtidai dengan permulaan kalam. Itu ibtida maksudnya. Makanya model kayak yang kecil-kecil, hei bangun, ngantuk mulu ini sih. Cuci muka ayo. Ntar saya kasih tahu ke Pak Tamar nih. Ini Pak Tamar, si Andri udah ngantuk. Ayo bangun, cuci muka. Lagi diterangin enak-enak. Udah lewat sini aja biar gak kejauhan. Ngantuk. Al-kalamu mubtadaun marfu'un bil ibtida. Wa alamatu raf'ihi dan bermula alamat rafa'nya al-kalam dhammatun zahiratun itu dhammah zahirah. Fi akhirihi di dalam akhirnya lafaz al-kalam. Huwa dhamiru faslin. Ya, huwa ya kalam. Nah, kalimat huwa itu tarkibnya dhamiru faslin. Itu dhamir fasol. Dhamir yang memisah. Alal asohi atas pendapat yang paling fasih. Karena huwa sebagai dhamir fasol, makanya la mahalla lahu minal i'rabi. La mahalla yang tidak ada tempat itu maujud lahu bagi huwa minal i'rabi dari i'rab. Ntar baru saya artikan. Al-lafdhu itu lafat. Nah, lafat al-lafdhu dari al-kalamu huwal lafdhu khobarul mubtada'i itu khobarnya mubtada. Jangan ngantuk mulu apa. Yang satu disuruh bangun, yang satu ngantuk. Lomba kok lomba ngantuk. Bagi-bagi duit nih ntar nih biar melek. Mau duit? Enak aja mau lah, emang mau duit dari mana ya? Al palanya diangkat. Nah, jangan disuruh giliran siang disuruh tidur pada nggak mau. Giliran kalau ngaji pada mantuk. Dah sampean maunya apa? Aska gak ngantuk enggak? Nah, supaya biar melek gitu loh. Tutup. Kalau nguap ditutup. Terus sedot semuanya, masuk mulutnya gimana? Ya. Mana tadi? Al-lafdhu itu lafat. Lafat al-lafdhu khobarul mubtada'i itu sebagai khobarnya mubtada. Marfu'un yang dibaca rafa bil mubtada'i dengan mubtada. Wa alamatu rafi dan bermula alamat rafa'nya al-lafdhu
dhammatun dhahiratun itu dhammah dhahirah. Fi akhirih di dalam akhirnya al-lafdhu. Sampai titik dulu, sampai pembahasannya tuntas. Al-murakkabu secara arti al-murakkabu yang tersusun. Psst, jangan marah-marah. Kenapa kamu belum makan emang? Kok marah-marah gitu? Kamu belum makan? Marah-marah tuh. Jangan marah-marah. Udah diem kamu petir. Diem aja, nggak usah ngatur. Nanti nggak teratur kalau yang ngatur lu. Al-murakkabu yang tersusun. Lafat al-murakkabu na'tun itu sebagai na'at atau sifat. Lil lafdhu, awas, kan atasnya tadi kan al-lafdhu kan? Itu i'rab hikayah lil lafdhu terhadap lafat al-lafdhu. Wa na'tul marfu'i dan bermula na'atnya yang di wa na'tul marfu'i dan bermula na'at dari isim yang dibaca rofa. Marfu'un itu dibaca rofa. Wa alamatu raf'i dan bermula alamat rofa'nya al-murakkabu dhammatun dhahiratun itu dhammah dhahiratun yang jelas. Fi akhirih di dalam akhirnya al-murakkabu. Sifatnya lafat lagi al-mufidu yang memberi faedah. Lafat al-mufidu terkibnya na'tun itu sebagai na'at. Na'tul murakkabu itu na'atnya lafat al-murakkab. Wa na'tul marfu'i dan bermula na'atnya isim yang dibaca rofa. Marfu'un itu juga dibaca rofa. Gampang kan? Kalian kalau deres ngulangi kan gampang berarti. Gitu loh. Wa na'tul mana tadi? Wa alamatu raf'ihi dan bermula alamat rofa'nya al-mufidu dhammatun dhahiratun itu dhammah yang jelas. Fi akhirih di dalam akhirnya al-mufidu. Masih panjang enggak? Sekarang dikit lagi bil wad'i. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Maknanya bil wad'i dengan disengaja. Ada yang mengartikan dengan bahasa Arab. Kalimat bil wad'i al-ba'u itu bermula baknya. Iku utawi huruf ba'i. Ya, kalau bahasa Jawanya gitu. Harfu jarrin itu huruf jar. Wal wad'i dan bermula lafat al wad'i i'rab hikayah. Majrurun itu dibaca jar bil ba'i dengan huruf ba. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jarnya bil wad'i kasratun dhahiratun itu kasroh dhahiratun yang jelas. Fi akhirih di dalam akhirnya bil wad'i. Wal jarru wal majruru tasdid roknya wal jarru dan bermula huruf yang mengejirkan berarti huruf ba. Wal majruru dan isim yang dibaca jar yaitu lafat al wad'i. Itu maksudnya biar kalian langsung nyambung. Muta'alliqun itu berhubungan berta'alluq bil mufidi dengan lafat al mufid yang memberi faedah. Memberi faedah bil wad'i dengan disengaja. Yakni, ntar dulu, udah segitu dulu dah. Yakni itu pembahasan lain lagi. Ya maksudnya pembahasan itu juga, cuman secara pemahaman biar lebih pas. Dia perhatikan, nggak boleh meleng, supaya kalian lebih seksama. Saya tulis ini. Dan Rizky kalau ngantuk cuci muka. Ayo yang pada ngantuk cuci muka dulu. Biar konsentrasinya nggak ini saya hapus ya. Ini udah selesai. Ini yang anak-anak baru ya tolong ikut benar-benar serius. Baik laki-laki perempuan. Yang udah paham ya syukur. Ini masuk jantungnya ilmu nahwu. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Wah, pas-pasan.
Nih dibahas dulu secara oleh Imam Kafrawi, dibahas tuntas. Al kalamu huwa al lafzul murakkabu al mufidu bil wad'i. Nah, ini sebelum membahas ini oleh Syekh Kafrawi dijelaskan, dibongkar secara tarkibnya. Al kalamu secara tarkib sebagai mubtada, maknanya bermula atau utawi. Oke, nyambung. Kalau mubtada otomatis dibaca rofa. Al kalamu dibaca rofa bukan rofa. Tanda rofanya dhammah dhahirah. Ini dhammah al kalamu. Oke. Siapa yang merofakkan mubtada? Amil ibtida. Maksudnya amil ibtida apa? Itu maksudnya marfu'un bil ibtida dalam bahasa kitab. Maksudnya ibtida adalah sebagai permulaan kalam. Jadi ini belum ada sebelumnya, nggak dipengaruhi oleh kalimat lain, langsung al kalamu. Oke, nyambung. Ini mubtada. Khobarnya mubtada mana? Ini al lafzu. Itu namanya khobarnya mubtada. Khobar otomatis dibaca rofa. Tanda rofanya dhammah dhahirah. Siapa yang merofakkan? Yang merofakkan adalah mubtada. Nah, di sela-sela mubtada dan khobar ini ada huwa. Oke, huwa ini apa? Namanya dhamir fasol, dhamir pemisah, dhamir faslun, dhamir yang memisah antara mubtada dan khobar. Tujuannya untuk apa? Untuk menegaskan pentingnya definisi setelah huwa ini. Ini bahasanya dalam ilmu balaghah. Kenapa antara musnad dan musnad ilaih? Nah, ini dalam ilmu balaghah. Ya, mubtada itu namanya musnad ilaih. Fa'il itu musnad ilaih. Khobar itu namanya musnad. Antara musnad dan musnad ilaih dipisah dengan dhamir huwa, itu menandakan definisi al-lafzul murakkabu itu penting. Jelas? Karena huwa itu dhamir fasol secara tarkib. Ini berarti kan Santi, Jana, belum tentu paham kamu. Dia diistilahi la mahalla lahu minal i'rab. Apa maksudnya la mahalla lahu minal i'rab? Huwa ini nggak bisa ditarkib. Nggak ada i'rabnya. Mau dibaca rofa, nasab atau khafat, nggak ada i'rabnya. Jelas? Karena fungsinya dia hanya menyela-nyela antara mubtada dan versi di sini. Tapi dalam versi yang lain huwa diperhatikan, ini saya tambahin. Huwa di sini bisa ditarkib sebagai khobar jumlah. Ini tapi udahlah, nggak usah saya tambahin lah. Orang bahasan kita kitab itu kok ya. Bisa juga huwa itu bermula kalam al-lafzu, bisa juga. Oke. Al-lafzu khobar, al-murakkabu sifatnya lafaz al-lafzu. Al-lafzu tadi dibaca apa? Rofa. Maka sifat daripada lafaz yang dibaca rofa, sifatnya juga dibaca rofa. Lah di sini al-murakkabu dibaca rofa karena sifatnya lafaz al-lafzu. Tersusun tapi al-mufid yang memberi faedah. Nah, al-mufid itu sifatnya lafaz al-murakkab. Sifatnya lafaz yang dibaca rofa, ya otomatis juga dibaca rofa. Memberi faedah. Kan begitu? Bil wad'i dengan disengaja. Nanti terjadi khilaf. Bisa jadi bil wad'i dengan bahasa Arab. Macam-macam. Aneh ada dua pemilihan. Nyambung? Ba ini huruf jer. Setiap huruf jer mempunyai ta'aluk. Mana yang dita'aluki? Yang dita'aluki huruf jer ba. Nah itu loh. Ini huruf jer ba. Ini kita bahas kitab sarah. Huruf jer ba ini ta'aluknya sama al-mufid. Memberi faedah. Bil wad'i dengan disengaja. Nah wad'inya namanya
majrurnya. Nah, huruf jar ba ini namanya jarun. Tasdid roknya. Wad'inya namanya majrur. Jarun huruf yang mengejarkan, majrurun isim yang dibaca jar. Berarti kan ini membahas kaitannya tarkib yang ada pada kalimat al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil, baru dibahas nanti belakangan. Apa itu definisi daripada al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufid? Kalau terjemahan bebasnya kan begini. Kalam adalah lafat, nanti dibahas di belakang. Itu sebagai tafsirnya. Kalau ini kan hanya yang barusan saya jelaskan kan kelogat makna daripada al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil fat'i. Nanti penafsirannya insya Allah pada pembahasan berikut. Tuh gitu loh. Oke. Mau lanjut apa besok? Halaman 7. Ya, kita lanjut apa-apa dah. Biar ini. Tapi nanti kitab lain nggak dibaca. Tuh pembahasannya masih panjang. Ya kalau enggak gini, besok pembahasannya ini kan ya termasuk keren juga sih. Yakni anna ta'rifal kalam indan nahwiyin wal lafdzul murakkabu ila akhirih. Wa makna lafzi lughatan at-tarkhu. Gimana lanjut? Maksudnya nahunya kalau memang ganti ya kita ganti kitab gitu loh. Cuman tujuan saya biar kalian besok pemahamannya lebih memadai. Al-kalamu wal lafdzul murak itu diapalin yang anak-anak baru. Ya. Termasuk ini kesempatan nih. Astrid, terus Asmuni, ya. Ya lu kok Pak, Salwa ngerti? Salwa, Salmon lah, ini gua sama loh. Lo Salmon, Bella, Sungkawa, ya. Kudu dipahami udah besok dah. Besok berarti malam apa? Malam Jumat yang ngaji bukan saya, Ustaz Anam. Malam Sabtu dah. Malam Sabtu habis maghrib. Nah itu kan kosong tuh nanti Ustaz Gofur. Ini kesempatan untuk kalian yang baru-baru ya. Termasuk Umi. Diapalin, Aflah semuanya. Definisi ini diapalin al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil fatina. Besok penjabarannya secara gamblang insya Allah itu tadi. Yakni anna ta'rifal kalam indan nahwiyin wal lafdzul murakkabu ila akhirih. Itu kita bahas nanti pada malam Sabtu ba'da maghrib. Sekarang ngaji yang lain ibadah Allah dulu dah. Yo ibadah Allah reja. Terus sana Kang. Waya sadat waya ahbab wa antum ya ulil albab.
sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wansuru lillah bibi sadati wa aqli isyarati ahsan isyarati ayat waqtuna lillah ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubbul watan minal iman wa la takun minal iman inhadu alal watan ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubbul watan minal iman wa la takun minal iman inhadu alal watan Indonesia miladi antahun wa nufakona kullu mayyatika yauma qami hayyan qaimama kullu mayyatika yauma qami hayyan qaimama usaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan haramkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku usaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu dan binasa di bawah durimu siapa datang mengancammu dan binasa di bawah durimu izinkan ibu izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU majulah ayo maju serba-serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang walau darah menetes di medan perang demi agama ku rela berkorban maju ya terus maju singkirkan dia kita habis mereka musuh agama dan ulama wahai barisan ansor serbaguna di mana engkau berada teruskanlah perjuangan demi agama ku rela berkorban ku rela berkorban hamzatun utufi biha awal wabail hatimat al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah hamzatun utufi biha awal wabail hatimat al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah amsatun uqfi biha awal wabail hatimah al-mustafa
أخفي بها عوى الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Baik, kita lanjutkan. Sekarang ya tauhid yang dibaca. Baca nih. Fathul Majid. Halaman saya ngeliat kita penyanyi tadi 38 benar. Yang mana nih? Khilafan itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 jadi bawah itu ya. Khilafan li hadhil firqah itu. Khilafan ay khalaftu khilafan. Berbeda pendapat siapa saya? Udah ente matiin, Kang? Udah matiin. Khilafan, berbeda pendapat siapa saya? Khilafan dengan betul-betul berbeda pendapat. Jangan ngobrol mulu, ayo dengerin. Li hadhil firqati, terhadap ini firqah. Ini firqah maksudnya ini kelompok, yaitu kelompok Mu'tazilah al-fasiqati yang fasik. Nah ini sebenarnya saya sendiri sebenarnya kurang demen sama komentarnya, yaitu yang menuduh kelompok Mu'tazilah sebagai kelompok yang fasikoh, yang fasik. Itu enggak. Artinya apa? Ini kan diperhatikan nih. Ini kan kalian masih anak-anak ya. Kalau kalian terlalu menerima informasi yang selalu membenci. Kan kalau versi di sini Mu'tazilah sebagai sekte yang sesat. Seolah-olah kan begitu. Nah, ini adalah pergolakan pemikiran. Nah, ini yang udah dewasa seperti Santi, Jannah, ini Umi, kalian udah masuk kepada wilayah dunia perkuliahan. Maksudnya gini, jangan mudah mencaci maki kelompok yang tidak sepaham dengan kita. Jelas kan? Ini adalah pergolakan pemikiran. Orang Mu'tazilah itu adalah tokoh utamanya adalah Wasil bin Atok. Itu mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat-pendapat ulama-ulama yang lain. Dan pendapatnya memang selalu nyeleneh. Selalu beda dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah, kita ini belajar ngaji kitab Fathul Majid. Secara pemikiran seolah-olah kita diarahkan untuk membenci kepada namanya ini kelompok Mu'tazilah kan gitu. Ini saya tegaskan, saya luruskan supaya kita dalam belajar jangan main menghakimi kelompok-kelompok yang tidak sepemahaman dengan kita. Bukan berarti kita membela Mu'tazilah, bukan. Karena ini adalah pergolakan besar pemikiran dunia Islam. Nah gitu loh. Ini kan masalah perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu sesuatu yang sangat-sangat wajar. Gitu loh maksudnya. Awalam yata'ammalu, apakah tidak berangan-angan siapa hadhil firqah al-fasiqah? Ya kalau saya baca aja. Orang kitabnya begitu bunyinya kan gitu. Fi nuzulil amradhi, di dalam turunnya penyakit-penyakit. Amrod jamaknya marid, jamaknya marod. Wal asqami, dan ya penyakit-penyakit. Bil atfali, dengan anak-anak kecil. Fahadha, maka bermula ini pendapat, yaitu pendapatnya orang-orang Mu'tazilah. La solaha, itu tidak ada jenisnya kebaikan itu maujud. Fihi, di dalam hadha, lahum, bagi hadhil firqah. Walau kana solahu wajiban, walau kana, dan jikalaulah ada apa solahu kebaikan, wajiban itu wajib, alaihi, atas Allah ta'ala, halimah tinggi siapa Allah, ma nazala, ma angzala, maka tidak menurunkan siapa Allah bihim, dengan al-atfal, anak-anak kecil, ad-dororo, pada doror, bahaya, penyakit gampangannya. Li'annahum, karena sesungguhnya hadhil firqah, yaitu orang-orang Mu'tazilah,
Yaquluna itu berpendapat siapa Mu'tazilah, innahu, nah itu jatuh, inna jatuh setelah yaquluna, maka hamzahnya wajib dibaca kasroh. Innahu ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, la yatruku itu tidak meninggalkan siapa Allah, al wajibah pada perkara yang wajib, alaihi atas Allah. Li'anna tarkal wajibi, karena sungguhnya meninggalkan perkara yang wajib alaihi atas Allah, naqsun itu kurang, wa naqsu dan bermula sifat kurang, alaihi ta'ala atas Allah ta'ala, muhalun itu muhal. Bil ijma'i dengan kesepakatan ulama. Udah titik, segitu dulu. Diperhatikan, ini masih membahas kaitannya sifat jaiznya bagi Allah. Sifat jaiz itu apa? Tarkul likulli syai'in kafi'lihi. Allah meninggalkan sesuatu, melakukan atau meninggalkan sesuatu itu hak prerogatif Allah. Allah membuat ngantuk si Adi ketika ngaji, itu haknya Allah. Salah sendiri aja adik ngantuk. Allah membuat ngomong si Al sama lu siapa namanya? Boko. Ya enggak? Prabu Boko. Ya enggak? Digongin oleh si petir halilintar. Masya Allah. Itu hak prerogatif Allah. Nah, sebagaimana kemarin sudah dijelaskan bahwasannya Allah memberi pahala, memberi upah surga kepada orang yang taat, itu jaiz bagi Allah, bukan wajib. Sebagaimana Allah menyiksa terhadap orang-orang yang maksiat, itu adalah sifat jaiznya Allah. Jadi nggak wajib. Allah itu nggak diwajibkan untuk memasukkan surga orang yang soleh, orang yang taat sekalipun. Sebagaimana Allah juga tidak wajib menyiksa terhadap orang-orang yang maksiat kepadanya. Itu semua adalah dalam kerangka sifat jaiznya Allah mempunyai hak prerogatif. Nah, khilafan lihadhil firqah al-fasiqah. Diperhatikan, berbeda dengan pendapat orang-orang Mu'tazilah. Kalau orang Mu'tazilah, nah itu ya, berpendapatnya beda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi sudah saya sampaikan, ini adalah pergulatan pemikiran. Ranah kita bukan untuk menghakimi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Bisa dipahami kan? Nah, maka ini jangan diperdebatkan. Nah, musannif memberi contoh, kalau Allah wajib memberi nikmat kepada, atau Allah wajib tidak menyiksa kepada orang yang taat, apakah mereka tidak melihat ada anak-anak kecil yang sakit, ada anak-anak kecil yang juga terkena berbagai macam wabah termasuk COVID-19? Emang anak kecil salah? Emang anak kecil punya dosa? Enggak lah, tapi kenapa masih penyakit juga? Nah, itu sanggahan kepada orang-orang Mu'tazilah. Cuman yang saya tekankan, kita ini ya diantaranya begini, kita membaca kitab, maka tidak boleh dengan satu kitab, harus ada perbandingan kitab-kitab yang lain. Nah, supaya kita ini ya sebagai konsumen ya, kita ini kan hanya membaca karya orang-orang. Nah, supaya tidak dirasuki tek-tek, ya iyalah, tek-tek karya-karya dari musonif tadi. Nah, musonif ini kan ngarang kitab, mungkin kitab yang dikarang sama musonif juga boleh jadi beda pendapatnya dengan kitab-kitab yang lain. Nah, di sini supaya kita tidak terjebak kepada fanatik buta, maka wajib, dan ini harus serius. Jelas itu maksudnya. Kalau kalian hanya malas, kalau kita hanya malas nggak mau membanding-bandingkan satu kitab dengan kitab yang lain, satu pendapat dengan pendapat yang lain, maka yang terjadi kita itu seperti kata dalam gayung. Sekarang masih ada tempurung. Kata kalau dalam gayung gimana? Nyundul seolah-olah. Dengerin nih Santi, lu seolah-olah udah pinter aja.
Nyundul seolah ilmunya udah mentok langit. Begitu gayungnya dibuka, ya langit masih jauh. Ngerti maksudnya? Artinya kita belajar nggak boleh sombong. Baru selesai satu buku, satu kitab, cari lagi kitab yang lain. Jadi pahami nih. Maka nggak boleh ngaji belajar seperti ini kok malas-malasan. Jangan kalian mengikuti kelakuannya yang malas. Ngerti Al? Al ngerti gak? Boko? Lu nyambung gak? Maka kudu rajin. Nih Rizki lu 3 tuh ngumpul tuh. Rizki Banten, Rizki lu mana? Rizki Bekasi, sama ini Bekasi ada 2. Lihat gak? Termasuk Ramli, ngerti? Kudu rajin. Nih siapa? P. Terus yang rajin. Maka yang senior harus membimbing, membina. Gitu loh. Kudu rajin apa tadi? Membaca rajin terus. Lah kuncinya ada di nahwu sorob. Tuh. Nanti kalian belajar kitab Ummul Barohin, tauhid yang lebih besar. Ini kan baru Fathul Majid. Kan gitu. Oke, kita lanjutkan. Wa minal jaizi, dan itu diantara perkara yang jaiz, alladzi yaitu sifat jaiz, yajibu yang wajib, apa i'tiqaduhu mengiktikati alladzi, ru'yatul mu'minina, bermula memandangnya orang-orang mukmin, lillahi kepada Allah azza, hale maha mulia siapa Allah wa jalla, dan maha agung siapa Allah, fil akhirati, jangan ngantuk. Ntar ngantuk fil akhirati tadi katanya ada bagi-bagi roti. Mana rotinya? Lah orang ngantuk padahal juga fil akhirati. Lah karena ngantuk dengernya hanya roti. Makanya ngaji nggak boleh ngantuk. Fil akhirati di akhirat. Maksudnya ayajibu tegasnya wajib. Ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf. Mukallaf itu apa? Muslim, akil, balik, itu mukallaf. Loh kalau Aska lagi marah-marah, itu namanya kalaf. Ngerti? Nah, ini ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf, apa yang yajibu ayya'taqida, apa bahwa beriktikad siapa kullu mukallaf, beriktikad anna, itu anna karena sebagai maf'ul, anna ru'yatahu ta'ala, sesungguhnya memandang Allah Ta'ala fil akhirati, di akhirat, jaizatun, itu jaizah. Jaizah itu maknanya wenang atau boleh. La mumtani'atun, tidak terlarang. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala allaqo, itu menggantungkan siapa Allah, ru'yatahu, pada pandangannya Allah, alastiqraril jabali, atas tetapnya gunung, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani, itu kata Allah kepada Nabi Musa. Fa inistaqarra, maka jika menetap apa gunung ini enggak hancur, makanahu, pada tempatnya gunung, fasaufa taro, maka akan melihat siapa kamu Musa, ni padaku. Wa asbatat, dan menetapkan, wa asbata, dan menetapkan siapa Allah pada ru'yatahu, memandangnya Allah, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Awas, nadhiratun itu yang pertama pakai dhad, nadhirah. Ya nadhirah yang kedua pakai dha. Wujuhun, bermula wajah-wajah. Itu mubtada, musawwiknya nadhiratun, yang berseri-seri. Yauma idzin, dalam hari ini, yaitu hari kiamat. Berarti wajahnya siapa? Orang-orang yang beriman. Nadhiratun, asalnya begitu. Itu orang yang memandang ila rabbiha, kepada Rabbnya.